Untuk rumah belajar ini sendiri ada beberapa fitur, yaitu fitur utama yaitu sumber belajar, fitur kedua kelas digital, fitur ketiga laboratorium maya, fitur keempat bank soal, dan selain itu ada fitur pendukung yaitu peta budaya, bank soal, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra. Pada saat ini, pada tahun 2020, fitur terpopuler yaitu bank soal yang telah digunakan oleh 8 juta orang, kelas digital, dan sumber belajar. Next, Dek. Adapun fitur-fitur sumber belajar yang digunakan yaitu, adapun fitur-fitur dalam rumah belajar yaitu yang pertama sumber belajar. Sumber belajar ini adalah fitur-fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Di sumber belajar ini ada juga multimedia interaktif yang bisa digunakan oleh semua guru. Nah, ini contoh video pembelajaran. Contoh video pembelajaran yang ada di sumber belajar yaitu di tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMK. Lanjut. Untuk next, Dek. Untuk sumber belajar yang ada di portal rumah belajar ini dapat diunduh dan dibagikan kepada siswa-siswi kita untuk digunakan sebagai sumber belajar mereka. Fitur yang kedua adalah fitur kelas digital. Fitur kelas digital adalah sebuah aplikasi pembelajaran jarak jauh yang memungkinkan sekolah di dalam bentuk maya. Di situ bisa terjadi pembelajaran secara tatap maya antara guru dan siswa dengan membuat kelas-kelas seperti yang ada di Google Classroom. Cuman kalau di kelas digital ini, kita itu ada di dalam satu portal, yaitu portal rumah belajar, dengan fasilitas dan kolaborasi yang sangat lengkap. Next. Fitur selanjutnya adalah bank soal. Di portal rumah belajar ini, banyak soal-soal yang bisa digunakan. Banyak ribuan soal yang bisa kita akses dan kita bagikan kepada siswa-siswi kita, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Selain itu, kita sebagai guru dapat juga membuat kuis ataupun ujian melalui bank soal di sini, dan kita bisa membagikannya kepada siswa kita ataupun kepada masyarakat umum. Lanjut. Fitur selanjutnya adalah laboratorium maya. Laboratorium maya ini merupakan seperti laboratorium tapi dalam bentuk maya. Apalagi di zaman COVID ini, siswa-siswi kita tidak bisa belajar ke laboratorium. Jadi kita bisa menggunakan eksperimen sains untuk melaksanakan laboratorium maya secara daring. Banyak pelajaran yang bisa digunakan seperti ini, contoh laboratorium daya hantar listrik larutan. Nah, kita bisa menggunakan laboratorium maya untuk melakukan percobaan di sini. Next. Fitur selanjutnya adalah buku sekolah elektronik ataupun peta budaya. Buku sekolah elektronik dan peta budaya ini adalah fitur yang sangat bagus karena berisi tentang buku-buku yang dapat digunakan oleh siswa-siswi kita, dapat diunduh secara gratis. Dan buku-buku yang ada di dalam adalah buku yang sesuai dengan kurikulum. Selain itu ada konten yang sangat bagus yaitu peta budaya. Di peta budaya ini ada macam banyak keragaman budaya Indonesia yang bisa dikenal oleh siswa-siswi kita. Misalnya kalau kita ingin memperkenalkan bagaimanakah budaya suku Jawa, Kalimantan, Papua, di konten peta budaya ini banyak terdapat jenis-jenis suku yang bisa dipelajari oleh siswa-siswi kita. Lanjut. Nah, fitur yang selanjutnya adalah wahana jelajah angkasa.
fitur ini sangat bagus loh Bapak Ibu Guru, karena siswa-siswi kita bisa merasakan kita berada di luar angkasa, kita bisa merasakan kalau kita itu memang sedang berada di ruang angkasa, kita bisa mempelajari bagaimana keadaan luar angkasa seperti planet, bintang, galaksi yang ditampilkan secara visualisasi 3 dimensi. Lanjut. Next. Nah, ini fitur yang khusus buat kita para guru. Di rumah belajar ini ada fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Di sini kita bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan mengenai kemampuan berteknologi tinggi di dalam melakukan pembelajaran terhadap siswa-siswi kita. Jadi untuk masuk ke simpatik ataupun pembatik bisa melalui fitur-fitur rumah belajar, salah satunya ini yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan. Next. Selain itu, Pusdatin juga memiliki layanan pendukung, yaitu TV Edukasi, Suara Edukasi, dan M-Edukasi. TV Edukasi dapat kita akses di tpa.kemendikbud.go.id. Suara Edukasi ini seperti podcast. Suara Edukasi memberikan sumber belajar yang menyediakan materi pembelajaran dalam bentuk audio. Dan M-Edukasi berupa aplikasi yang dapat diinstal di Android kita masing-masing. Next. Nah, inilah salah satu contoh pembelajaran jarak jauh di sekolah yang digunakan oleh siswa-siswi di dalam menggunakan portal rumah belajar. Mereka dapat mencari sumber belajar di portal rumah belajar. Next. Next, Dek. Jadi, ini kami memberikan tips pemanfaatan portal rumah belajar. Yang pertama kan, fase yang pertama sebagai guru kita menyiapkan RPP, yaitu RPP Merdeka Belajar ataupun RPP 1 lembar. Yang kedua, kita bisa membuat jadwal kelas digital. Kemudian fase ketiga, kita share kelas digital kita tadi. Fase yang keempat, kita melakukan tatap muka. Dan fase kelima melakukan evaluasi, dan fase keenam kita membuat laporan hasil belajar kita. Lanjut. Next, Dek. Ini model pembelajaran tadi sudah dikenalkan oleh Pak Elfrison ya. Next, Dek. Ini dia praktek pemanfaatan rumah belajar. Bahkan di Papua sendiri sudah digunakan. Dan di Jawa Timur sudah banyak lagi yang menggunakan portal rumah belajar ini sebagai sumber belajar kepada siswa-siswi di sana. Next. Next. Next, Dek. Nah, ini contoh, ini adalah duta-duta rumah belajar yang sudah ada dari 3 tahun ini. Next. Next, Bu. Oke, sekarang kita bisa mengintegrasikan kelas maya ke dalam pembelajaran kita. Jadi saya mengajak kepada Bapak Ibu guru untuk menggunakan portal rumah belajar, memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada, dan mari kita menggunakan portal rumah belajar di dalam pembelajaran yang kita berikan kepada siswa-siswi kita. Terima kasih Bu Erlin. Demikianlah pemaparan saya pada hari ini. Maaf karena ada gangguan di Zoom saya, maka saya pakai Zoom Erlin ya. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Terima kasih, Pak Chandra. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Yunike
Sinukaban atas pemaparannya tentang pengenalan fitur-fitur portal Rumah Belajar. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya dengan cara mengklik tombol raise hand atau menulis di kolom chat pertanyaan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, apabila ada yang kurang dimengerti tentang fitur Rumah Belajar, bisa ditanyakan kepada 3 narasumber kita ini. Inilah kalau mau presentasi ke situ. Selamat pagi, Bapak Ibu. Ya, selamat pagi Ibu. Dengan Ibu Kartini Tarida Lucy. Iya. Saya Kartini. Saya guru SMA Negeri 2 Lubuk Pakam, Deli Serdang. Terima kasih. Saya sudah bisa mengikuti kegiatan ini. Ini berkat info yang saya dapatkan dari Ibu Enike. Ibu Enike ini teman saya. Ya, kami sama-sama diklat PLPG di Unimed untuk sertifikasi. Halo Bu Enike. Bapak Ibu, ada sedikit yang ingin saya tanyakan mengenai pembatik dan rumah belajar. Untuk pembatik itu kan tadi saya ada lihat slide tampilan tentang LMS ya, Learning Management System, begitu ya, Pak Eli kalau nggak salah tadi yang presentasi, atau Pak apa tadi satu lagi, Pak yang dari Bengkulu ya. Dalam pembatik ini Pak, apakah kita bisa membuat sebuah produk LMS? Ketika kita mengikuti pembatik, apakah kita bisa membuat sebuah LMS? Itu LMS itu kayak modul ya Pak ya? Itu satu yang saya tanyakan, LMS. Karena saya rasa LMS ini bagus sekali untuk menjadi sebuah sistem belajar di sekolah. Jadi semuanya di situ kayaknya bisa terlihat bagaimana kemajuan belajar siswa, bagaimana sampai di mana dia mengikuti pembelajaran, dan sampai nilai-nilai pun mungkin bisa tercover di dalam. Jadi kita apalagi seperti saya guru BK, rasanya itu bermanfaat sekali LMS itu. Kemudian untuk rumah belajar, adakah di dalam rumah belajar itu konten untuk guru BK? Karena saya kan guru BK, jadi ini yang mau saya tanyakan. Mohon penjelasannya Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu Kartini Tarida. Ini langsung kita jawab aja ya Pak. Pak Eli Bertoni Sirait atau Ibu Yunike atau Pak Elvison yang tentang apakah bisa kita membuat produk LMS dalam pembelajaran, dan juga adakah konten untuk guru BK di portal Rumah Belajar. Silakan kepada Bapak Ibu yang mau menjawab salah satu pertanyaan tersebut.
tampil ya. Atau kalau ada yang lain dari Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Sembari kita menunggu jawaban dari narasumber. Terima kasih Bu Erlin. Bisa Silakan Ibu Yunike. Bu Erlin. Ya, untuk Ibu Kartini, terima kasih buat pertanyaannya dan terima kasih sudah mau bergabung bersama kami ya Bu Kartini. Jadi Bu Kartini, saya jawab untuk guru BK ya Bu ya. Jadi kalau di portal rumah belajar ini, memang untuk guru BK sendiri masih belum ada dan masih belum lengkap untuk sumber belajarnya Bu. Masih ada satu itu tentang tes penjurusan Bu. Itu ada salah satu duta rumah belajar yang tahun lalu, itu dari mana saya kurang ingat, itu ada guru BK, dia masih memasukkan satu konten. Jadi ketika kami melakukan coaching kemarin dengan Pusdatin dan kementerian, kita guru BK diharapkan untuk bisa ikut ke dalam pembatik untuk mengisi portal rumah belajar ini, mengisi konten-konten yang ada di rumah belajar ini. Jadi kemarin pertemuan kami dengan Pusdatin Kemendikbud ketika coaching, memang ada 3 kalau nggak salah guru pelajaran BK, SMK, ataupun pelajaran produktif. Hari memang Bapak Pusdatin sendiri, khususnya guru produktifnya, dan guru BK, dan guru agama mau agama Kristen, Islam, Katolik, atau Hindu dan Buddha, untuk bergabung ke pembatik dan menjadi pengisi untuk konten-konten di rumah belajar. Karena rumah belajar ini adalah rumah kita Bapak Ibu, rumah kita untuk mengisi sumber belajar ke dalam portal ini Bapak Ibu. Jadi kalau untuk BK sendiri memang belum ada dan masih ada satu konten yang dimasukkan oleh SRB tahun lalu yang berisi tentang tes peminatan ataupun penjurusan. Begitu Bapak, begitu Ibu Kartini. Terima kasih Bu Kartini. Iya, baik. Terima kasih Bu Enika. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yunike atas penjelasannya tentang apakah ada konten untuk guru BK. Sementara ini belum ada ya Bu ya? Iya. Mungkin nanti di kedepannya bakalan dibuat. Iya. Selanjutnya pertanyaan tadi yang tentang LMS, kami serahkan untuk dijawab kepada Bapak Eli Bertoni Sirait. Ya, terima kasih buat pertanyaan dari Ibu Kartini. Jadi di dalam pembatik ini kita itu Bu tidak ada akses untuk membuat LMS-nya karena pembatik ini hanya sarana kita untuk bisa mengikuti kegiatan di portal rumah belajar. Jadi di pembatik ini kita nanti ada materi, kemudian nanti kalau kita lulus kita lanjut ke level 2. Kemudian selanjutnya nanti level 2 kita lulus, lanjut ke level 3, lanjut ke level 4. Seperti kami yang sekarang, sudah sampai di level 4, level berbagi. Jadi, untuk yang Ibu tanyakan tadi itu bisa kita buat di portal rumah belajarnya, yaitu di kelas Maya. Di kelas Maya inilah bisa kita buat LMS-nya. Kita bisa membuat kelas kita sendiri, seperti kelas pada umumnya, cuma di dalam dunia maya. Nanti di sini ada cara-caranya. Yang pertama nanti pihak sekolah harus mendaftarkan dulu sekolahnya. Setelah itu nanti pihak sekolah mendaftarkan sekolahnya, baru mendaftarlah gurunya. Setelah gurunya itu nanti mendaftar, maka diarahkanlah siswanya itu untuk mendaftar. Seperti itu. Jadi nanti setelah itu semua sudah lengkap, maka guru-guru
bisa membuat di situ materi-materinya apa, kemudian soal-soalnya apa, yang bisa langsung dikerjakan oleh siswa. Dan kita bisa langsung mengoreksi di situ. Dan kita bisa langsung memberikan nilai di situ. Jadi yang bisa kita buat LMS-nya itu, yaitu di portal Rumah Belajar, yaitu di kelas Maya. Seperti itu, Bu, kira-kira Bu Kartini. Oke lah Pak, baik. Terima kasih ya Pak infonya. Terima kasih Bapak Elvison atas penjelasannya dan juga terima kasih kepada Ibu Kartini yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya, apabila ada yang kurang jelas lagi, Bapak Ibu boleh dipertanyakan. Karena kita akan memberikan door prize bagi yang bertanya, Pak. Silakan Bapak Ibu bertanya. Ibu Rohimi, tidak ada yang mau tanyakan Ibu? Atau Bapak Dianto Sinaga? Ini Bu Erlin. Bapak Prianto? Ya. Ini ada pertanyaan di kolom chat Oh dari iya Bu. Linsa Tobing. Ibu Linsa Tobing bisa langsung bicara kepada Pak Elvison, tolong di Bu Linsa Tobing. Ibu Linsa Tobing. Pertanyaannya, apakah keunggulan rumah belajar dibanding dengan pembelajaran lain? Bapak Elvison mau menjawabnya, Pak? Baik, saya akan coba menjawab dari Bu Linsa Tobing. Tadi pertanyaannya, apa keunggulan rumah belajar dibandingkan dengan pelajaran lain? Nah, maksudnya gini, rumah belajar ini kan tempatnya kita bisa mengambil sumber belajar, bisa membuat kelas, bisa mengadakan laboratorium maya, atau mengambil sumber-sumber lainnya. Nah, yang nama pembelajaran itu kan cuma pelaksanaan pembelajarannya aja. Jadi beda di situ, Bu. Jadi gini, kalau dari istilahnya sudah berbeda sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa. Yang jelas keunggulannya ini karena rumah belajar ini banyak sekali banyak sekali masalah di rumah belajar ini, banyak sekali konten-konten atau fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran kita, baik secara tatap muka ataupun sekarang ada yang namanya pembelajaran jarak jauh atau istilahnya itu belajar dari rumah, BDR. Nah, jadi dari rumah belajar ini kita bisa manfaatkan konten-konten atau fitur-fitur yang ada di rumah belajar untuk kita menggunakan atau model pembelajaran yang bisa kita gunakan. Nah, itu untuk masalah keunggulan rumah belajar dibandingkan pembelajaran lain. Sebenarnya bukan keunggulan ini, maksudnya itu pembelajaran lain itu karena rumah belajar ini bisa kita gunakan untuk melaksanakan pembelajaran kita, baik secara tatap maya, ataupun secara virtual, ataupun secara tatap muka atau langsung. Jadi seperti itu. Banyak keunggulan rumah belajar ini jika kita ini pertama di sini downloadnya juga tidak berbayar. Ini bisa kita gunakan kapan saja. Di mana saja bisa kita gunakan. Di sini tidak berbayar, cuma kita modal kota itu saja. Tapi kalau misalnya kita tidak di sini, bisa kita juga menggunakan HP, itu keunggulan rumah belajar. Di sini semuanya serba gratis, kalau secara serba gratis, semuanya kita cuma modal untuk jaring-jaringan aja, itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang jelas rumah belajar ini bisa kita manfaatkan pada saat-saat masa sekarang, apalagi masa pandemi sekarang, ini rumah belajar ini bisa kita manfaatkan. Misalnya siswa disuruh mengambil sumber belajar yang ada di materi atau di situs sumber belajar. Di sana banyak sekali sumber belajar yang kita ambilkan. Nah, itu. Jadi bisa kita buat kelas maya. Kelas maya ini kan seperti kelas digital, artinya kelas
yang tanpa bertemu kita bisa membuat suatu kelas. Bisa di sana kita memberi penilaian, membuat soal, atau memberi kegiatan-kegiatan sudah ada penilaian apa, materi-materi bisa kita masukkan di sana itu di kelas maya. Itu ada lagi bank soal. Nah, bank soal itu bisa kita manfaatkan untuk latihan siswa kita. Tadi ada laboratorium maya bisa kita gunakan untuk praktek-praktek laboratorium maya. Nah, jadi semuanya ini bisa kita manfaatkan dari keunggulan rumah belajar. Itu keunggulan rumah belajar yang saat ini yang kita rasakan. Ini banyak sekali manfaat daripada rumah belajar. Itu yang bisa saya jelaskan untuk saat sekarang ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Elvison. Bagaimana dengan Ibu Linsa Tobing? Apakah sudah jelas pemaparannya? Ibu Linsa Tobing ini gimana ini? Bu Erlin, ini Ya. ada pertanyaan dari Bu Kartini lagi ya Bu ya. Mungkin saya bisa bantu jawab ya di kolom Iya, chat. Bu, ya. Ibu itu bertanya berapa lama program kegiatan pembatik sampai selesai level akhir. Jadi Bu Kartini untuk pembatik sendiri untuk level 1 itu kami melakukannya selama 2 minggu Bu. Begitu juga dengan level 2 ada selama 2 minggu dan level 3 kemarin 2 minggu sampai 3 minggu gitu. Di level 1 itu literasi Bu, hanya teori dan ujian. Di level 2 kita membuat vlog. Dan level 3 kita membuat video pembelajaran ataupun multimedia interaktif. Kalau berapa lamanya, itu pelaksanaannya itu selama 1 tahun, dari Januari sampai dengan bulan 11 nanti terpilih duta rumah belajar, selesai dengan level 4 nanti terpilih duta rumah belajar. Jadi dari bulan 1 nanti akan ada level 1 dibuka kembali, dan selama 2 minggu dibuka lagi level 2, level 3, dan seterusnya. Kemarin itu satu level 1 aja ada 30 gelombang. Level 2 pun ada 32 gelombang, dan level 3 ada 30 gelombang. Tapi kalau di level 4 memang dipilih 30 terbaik setiap provinsi, Bu. Jadi untuk guru BK sendiri ya Bu Kartini, saya ajak ikut pembatik, karena di tahun ini guru BK dari Sumatera Utara sangat banyak terpilih menjadi SRB, Bu. Ada 4 orang, yaitu Ibu Lydia, Pak Dedi, dan Ibu Saprida. Kalau Ibu Saprida sendiri dari Deli Serdang, seperti Ibu dan Ibu Lydia dari Deli Serdang juga. Dan untuk Iya, saya kenal. Kenal ya Bu ya? Kenal. Dengan Ibu Lydia ya Bu ya? Iya. Dan Ibu Saprida. Jadi kalau untuk guru BK sebenarnya nanti kita melakukannya juga di hari Sabtu, Bu. Kami berempat hari Sabtu nanti melakukan sosialisasi juga, tapi khusus untuk guru-guru BK yang di Sumatera Utara, Bu. Jadi apalagi Deli Serdang itu peserta terbanyak seluruh Indonesia, termasuk kemarin. Jadi sangat bagus, apalagi untuk kita BK, Bu. Kita di situ nanti diajari membuat video pembelajaran, multimedia interaktif, ketika menyampaikan tes kepribadian, tes peminatan, kita diajarkan cara membuatnya secara multimedia interaktif. Jadi ya, Bu Kartini nanti kalau buka level 1 dalam waktu dekat ini, mari bergabung ke pembatik. Oke, apalagi Kak, Bu Kartini luar biasa infonya. orangnya. Iya ya, makasih Kak infonya ya. Ya Bu Kartini. Dan ini Pak Elprison ada pertanyaan lagi. Mungkin bisa dibantu sama Pak Elprison atau Pak Eli. Pertanyaannya, ketika kita menggunakan kelas maya dalam belajar, apakah guru memberi materi baik teks atau audio atau video kepada siswanya, seperti Google Classroom maupun Zoom Meeting atau kelas maya seperti Kuiper materi tersedia? Mungkin kepada Bapak Elprison bisa menjelaskan lebih detail lagi. Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Rahimi. Nah, ini tadi pertanyaannya itu, apakah kelas maya bisa kita memberikan materi? Ya, Bu, bisa kita nanti
Seandainya nanti... Ambil dulu belanjaan. Oke, saya ulangi dulu karena ada gangguan. Untuk materi itu nanti di kelas maya itu bisa kita masukkan beberapa materi yang kita pelajari seperti dalam kelas, Bu. Jadi nanti Ibu isi materi dulu di sana. Sudah itu setelah materi ada, nanti kita belajar beberapa kelas. Nanti bisa ini materi kelas ini apa, materi kelas ini apa, nanti bisa dituliskan di sana. Situ juga ada absen. Yaitu ada juga kegiatan-kegiatan yang kita masukkan audio video, bisa kita masukkan teks, bisa kita juga buat soal di sana, bisa. Nanti di kelas maya itu bisa kita buat soal. Jadi seperti suasana di kelas yang sebenarnya. Sebenarnya itu, kelas maya itu sebenarnya suasana di kelas maya, tapi di sini bentuknya maya. Artinya bentuk maya itu tidak kita secara langsung bertatap muka. Nah, itu untuk penjelasan kelas maya. Sebenarnya kelas maya ini kalau bisa, nanti ada kelanjutannya lagi. Untuk pembahasan kelas maya ini ada kelanjutannya lagi, kalau bisa nanti ada kelanjutan lagi untuk pembahasan kelas maya ini. Nah itu. Tadi saya cuma membahas tentang pemanfaatan sumber belajar. Nah sebenarnya saya juga pengen nanti kalau misalnya ada materi-materi lain juga ada di pembahasan khusus kelas maya. Karena kelas maya ini banyak sekali manfaatnya yang bisa kita gunakan. Misalnya kita masukkan materi boleh di sana, membuat soal bisa di sana. Misalnya seperti sekarang penilaian tengah semester bisa dari sana. Penilaian akhir semester bisa dari sana, ataupun kegiatan kita absensi bisa dari sana. Jadi sebenarnya suasananya seperti kelas tatap muka, cuma di sini bentuknya hanya maya. Artinya bertemu secara tidak tatap muka, tapi seperti itu. Jadi hampir sama dengan seperti classroom ataupun Kuiper. Tapi yang jelas kelas maya ini bagian dari ruang atau bagian dari rumah belajar. Seperti itu. Itu yang saya bisa jelaskan sementara untuk kelas maya, karena ini harus dipraktikkan sebenarnya untuk kelas maya ini, karena waktunya juga lumayan juga kalau untuk mempraktikkannya, karena kita harus punya, pertama kita harus punya akun, punya email, sekolah juga harus punya sendiri, karena kalau sekolah tidak mendaftar juga tidak bisa dibuka, jadi ini juga tergantung sekolahnya masing-masing. Makanya ini kalau kelas maya ini sebaiknya itu kita secara tatap muka penjelasannya, artinya secara langsung. Kalau secara tatap muka ini pasti nanti banyak salahnya, takut nanti pas sudah membuat akun, salah klik atau salah apa, akhirnya tertutup, nanti nggak bisa dibuka lagi. Karena ini kelas maya ini, kalau sudah akun terdaftar di Pusdatin, nanti kita nggak bisa berubah lagi, kecuali kalau kita melapor ke Pusdatin untuk mengubahnya. Seperti itu. Jadi kelas maya ini kalau bisa sebaiknya secara tatap muka untuk misalnya pemberian penjelasannya ataupun praktiknya atau sosialisasinya secara tatap muka kelas maya. Kalau seperti sumber belajar, yang lain itu bisa secara langsung atau secara tatap maya. Itu dari saya. Baik. Penjelasan dari Bapak Elvison. Bagi Bapak Ibu Guru, ada lagi yang mau bertanya? Pertanyaan hari ini hanya 4, 2 dari Ibu Kartini, 1 dari Ibu Linsa Tobi, 1 dari Ibu Rohini. Baiklah Bapak Ibu, apabila tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya mengingatkan sekali lagi untuk mengisi absen yang ada di kolom chat yang linknya dari Google Form. Ini kita apakan Kak Nike? Kita akhiri. Ya, terima kasih buat Ibu moderator yang telah membawa acara ini. Kepada 3 guru sebagai tanda ucapan terima kasih kami memang memberikan sedikit hadiah door prize pulsa nanti kepada Bapak ini, kepada Ibu bertiga, kepada Ibu Kartini, Ibu Linsa, dan satu lagi tadi siapa ya? Rohimi. Ibu Rohimi Rejekia. Ibu Rohimi Rejekia Siregar. Mungkin Ibu bisa nanti
mencet nomor HP-nya ya Bu ya. Untuk Ibu Tunggu sebentar, Rohini, sebentar Ibu Nika, ada yang bertanya lagi tadi. Ibu Ida Deliana. Bagaimana caranya supaya bisa sekolah mendaftar ke rumah belajar? terima kasih kepada Ibu Ida. Untuk sekolah supaya bisa mendaftar ke rumah belajar, untuk masuk ke rumah belajar, kita sebagai guru semuanya bisa masuk secara pribadi untuk menggunakan fitur yang ada. Kita buka dari belajar kemendikbud.go.id atau kita bisa mendownload di aplikasi di Play Store yaitu Rumah Belajar. Untuk mendaftarkan sekolah ataupun kelas tatap maya, harus ada memang satu operator sekolah harus bekerja sama dengan atas persetujuan kepala sekolah untuk mendaftarkan sekolah kita sebagai kelas maya di Pusdatin ataupun di rumah belajar. Jadi untuk mendaftarkannya harus memang melalui sekolah atas perintah kepala sekolah untuk menyerahkan kepada operator sekolah untuk mendaftarkan sekolah ke kelas maya. Dan untuk kelas maya sendiri mungkin nanti lebih enak kalau secara langsung dijelaskan, takutnya nanti sekali salah mengisi data, selanjutnya sekolah tidak bisa lagi terdaftar. Mungkin nanti kalau kami sendiri SMK Negeri 1 Pangkatan, hari Senin memang rencana kepala sekolah ada sosialisasi dan sekalian mendaftarkan kelas maya, penggunaan kelas maya di sekolah kami. Mungkin dengan Ibu apa tadi ya? Ibu Ida, Ibu dari kabupaten mana ya, Bu? Ibu Ida dari kabupaten mana ya? Oh, dari Pak Barat. Kita ada juga nanti dari Pak Barat ada apa ya Pak ya? Ada SRB kita juga nanti kita kenalkan juga SRB dari Pak Barat untuk mengajarkan ataupun mendaftarkan sekolah Ibu di kelas maya rumah belajar. Kepada PLI ada mau ditambah? Oh ya, terima kasih. Itu Ibu Ida itu kawan saya satu Stambuk dulu kuliah. Caranya kita masuk mendaftar ini, kita sekarang lebih gampang kalau kita pakai HP. Kita tinggal ke Play Store aja, kita tinggal klik di pencarian itu Rumah Belajar. Nanti kita download, dia itu aplikasinya sangat ringan, hanya 12 MB. Sudah, langsung kita install, kita jalankan. Dan semua portal itu semua bisa kita pakai langsung. Makanya ada slogan atau moto dari Rumah Belajar ini, belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Seperti itu. Karena kita bisa langsung download di HP, dan aplikasinya itu sangat ringan. Kalau kita menggunakan laptop, boleh juga seperti yang dibilang Ibu Eunike tadi, kita tinggal masuk ke belajar.kemdikbud.go.id. Nanti di sana juga sudah sama tampilan seperti kalau kita menggunakan HP. Mungkin demikian tambahan untuk Ibu Ida. Terima kasih sudah bergabung. Baik, terima kasih kepada narasumber, Ibu Yunike dan Bapak Elvison serta Bapak Eli Bertoni yang telah menyampaikan materi tentang rumah belajar, portal rumah belajar. Baiklah, apabila tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita akan menutup webinar ini. Door prize yang Ibu Yunike bilang tadi, apakah tidak kita minta saja nomor teleponnya Bu di dalam kolom chat atau bagaimana Bu?
Kalau Ibu Kartini saya tahu ya Bu ya nomor HP-nya. Ibu Rohimi mungkin bisa mengirimkan nomor HP-nya di kolom chat. Dan Ibu Linsa Tobing. Ibu Ida Deliana juga ya Bu. Ibu Linsa Tobing. Bu Linsa Tobing, udah, nanti saya tahu juga itu Bu Linsa Tobing. Ibu Ida dan Ibu Rohim, udah Bu. Oke Bu Eli. Ibu Linsa saya udah tahu, sama Ibu Kartini saya udah tahu Bu. Bu R. Ibu Linsa Tobing sepertinya udah ada lagi ya Bu di sini ya. Ya, Ibu Linsa Tobing saya tahu nomor HP-nya Bu Eli. Bu Erlin. Iya, Ibu Linsa Tobing Nanti saya sudah keluar bisa. Bu. Oke, kalau gitu Ibu apa ya? Ibu Rohim ya. Ibu Rohim, Ibu Kartini, dan Ibu Ida. Baiklah, kepada Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.31, kita akan menutupnya. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kami, Bapak Eli Bertoni Sirait, yang telah menyampaikan tentang pengenalan pembatik. Dan buat Bapak Ibu yang mengikuti webinar hari ini, kami harapkan Bapak Ibu maaf Bapak Ibu ada gangguan tadi sebentar. Baiklah, kita akan menutup webinar hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kami, yaitu Bapak Eli Bertoni Sirait, yang telah menyampaikan materi tentang pengenalan pembatik. Di sini juga kami mengajak Bapak Ibu yang hadir saat ini untuk mengikuti webinar ini agar juga mensosialisasikan kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita guru, untuk mendownload portal Rumah Belajar, karena banyak sekali manfaat yang kita dapatkan di dalam Rumah Belajar tersebut. Dan juga kepada Ibu Yunike, terima kasih Ibu atas pemaparannya tentang fitur-fitur Rumah Belajar. Ada kelas maya, ada bank soal, dan lain sebagainya, banyak lagi. Dan buat narasumber ketiga, juga terima kasih karena telah memberikan materi tentang pembelajaran inovatif. Melalui pembelajaran inovatif ini, kita juga bisa memanfaatkan Rumah Belajar ini, karena di Rumah Belajar ini banyak sekali fitur-fitur yang sangat membuat siswa-siswi menarik untuk bisa melakukannya. Karena apalagi di saat pandemi sekarang ini kan, ya tidak bisa bertatap muka. Jadi
fitur rumah belajar ini sangat cocok kita gunakan untuk bisa menarik siswa-siswi untuk belajar. Dan kita juga bisa menciptakan pembelajaran yang inovatif melalui rumah belajar ini. Nah, sebelum kita akhiri, Bapak Ibu boleh dihidupkan dulu kameranya agar kita buat sesi foto bersama. Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, tolong dihidupkan kameranya Pak. Kameranya saja ya Pak, dihidupkan. Oke, tunggu ya Pak. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Pak. Pak bentar ya. Bentar. Pak, bentar ya, saya simpan dulu. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti webinar pemanfaatan portal rumah belajar. Apabila ada kesalahan, baik kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Selamat siang. Bapak Ibu sudah bisa meninggalkan Zoom meeting-nya. Makasih ya buat The Erlin, Ya, Elprison, Pak Eli, mana suaranya? Ya, sama-sama. Ya, hasil rekamannya Pak Eli, simpan dulu. Bapak merekam tadi Pak Eli? Masih merekam ini, gitu. Oh. Merekam, tapi kita lihatlah. Kayaknya banyak hal yang harus ditanggulangi ya kan Pak. Mungkin karena masih kita pertama, jaringan masih apa. Kawan-kawan juga. Kok sedikit kali ya? Saya udah apa kemana-mana.
Tadi paling banyak 22 orang tadi, Pak. Iya, 22 kita dikurang 4 hanya 18. Iya. Nggak apa-apa. Namanya masih Apa, awal, digabung? Pak. Iya sih. Digabung-gabung nanti Pak dengan jum-jum sebelumnya. Jumlahnya. Dengan tatap muka ada berapa? Kan nggak apa-apa. Iya sih. Saya tatap muka udah ada 2 sih. Nah, itu satu lagi, hari itu cukup. Nanti, ya saya udah cukup apa itu? Tatap muka 2, tatap muka 1 udah cukup, udah 3 kan? Minimal kan 3. Cuma info sama kami hari itu kan Pak, kalau dia tatap muka 3 kali minimal 60 orang gitu Pak. Kalau tatap maya minimal 5 kali minimal 100 orang gitu. Tapi kan di Kantong saya tugas cuma gitu kan. ya pokoknya kita laksanakan aja tugas itu. Cuman kan pedoman dari tugas itu kan cuma situ minimal tatap muka atau tatap maya itu 3 kali katanya. Nah, di kantong tugas kita. Jadi coba Bapak Ibu masuk kelas. Kita kasih tugas akhir itu. Nah, seperti itu tugas akhir itu. Untuk tatap maya tatap muka itu cuma 3 kali. Saya coba dulu.